Pemirsa, tidak banyak anggota DPRD, anggota Dewan yang begitu dekat kepada konstituennya, kemudian juga bisa diuji dari sisi kinerjanya. Karena ada 3 hal yang dituntut dari seorang anggota Dewan, yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan juga controlling atau monitoring. Nah, salah satu anggota Dewan yang akan saya temui, saya berada di Bandung saat ini, di tempat tinggal beliau, dan kebetulan memang beliau adalah daerah pemilihan Sukabumi. Kita sama-sama saksikan bagaimana keseharian anggota Dewan kita yang satu ini. Yuk. Nah, ini tempat tinggal yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan beliau ada di rumah ya, tapi pasti ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Adnan, saya manggilnya Kang Ilham, Damang. Manggilnya Kang Hasim Adnan atau Mangga telangkung. biasa dipanggil tapi Kalau dulu pas waktu mesantren saya dipanggil Kang Acim. Kang Acim. Kang Acim, baik. Siap. Nah, jadi tadi seperti saya sampaikan tadi, Ya. bahwa seorang anggota Dewan Ya. dari berbagai daerah itu ngumpul semua di Provinsi Jawa Barat Ya, ini. betul. Total semua ada Total 120. 120 anggota dari semua provinsi, dari semua kabupaten ya, yang ada di Jawa Barat. Betul. Nah, salah satunya Kang Acim dari Sukabumi. Betul. Kota ya, Sukabumi kota. Kabupaten, kota. Kabupaten dan kota. Ya. Nah, kemudian ketika harus bertugas di Bandung, Betul. nah ini apakah mendapatkan fasilitas rumah atau seperti apa? Ya, kita bicaranya ke tata tertib dulu. Tertib, Kang ya. Ilham. Nah, tatibnya itu mengharuskan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu harus berdomisili di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi, oke. Ini Bandung Raya lah ya, Ya. gitu kan, atau kota Bandung. Nah, karena tatibnya mengharuskan begitu, maka saya sebagai anggota Dewan dan juga semua 119 berarti termasuk di dalamnya saya harus punya domisili di kota Bandung. Di kota Bandung. Makanya ketika opsinya pilihannya mau dapat rumah dinas atau misalkan tunjangan rumah, saya memilih tunjangan rumah, dan hampir semua dewan kecuali pimpinan dewan atau ketua dewan. Itu memang sudah ada rumah dinasnya. Ada rumah dinasnya. Nah, ini tadi saya sempat bilang sama pemirsa bahwa tidak semua anggota dewan seperti itu melakukannya. Artinya dekat dengan konstituennya. Ya. Dan harus kembali ke konstituennya. Betul. Ya, jadi artinya teman-teman tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi pemirsa, benar apa yang tadi saya sampaikan bahwa Kang Acim adalah salah satunya, yaitu yang Amin. setiap bulan minimal mengunjungi konstituennya. Tidak harus menunggu masa reses yang 3 bulan sekali. Nah, ini pemirsa, jadi juga bisa kita perhatikan bagaimana keseharian seorang anggota dewan ini, bahwa dari sisi pakaian saja sudah bisa kita lihat bagaimana kepribadian ini. Karena sebenarnya wakil rakyat adalah pelayan rakyat. Bener ya Kang ya? Betul. Jadi penyambung lidah rakyat adalah beliau ini. Jadi ketika ada sesuatu yang miss saja, seharusnya bisa disampaikan kepada beliau. Khususnya teman-teman di Sukabumi semuanya. Siap. Pemirsa, kita sudah sampai di Hotel Intercontinental, di mana sesaat lagi juga teman-teman dari DPRD Provinsi Jawa Barat akan melangsungkan sebuah acara yang diberi nama BK Award. Ya, nanti kita ngobrol juga dengan Kang Acim ini. Kang Acim, ini DPRD khususnya Provinsi Jawa Barat melaksanakan acara di Hotel. Ya, hotel yang cukup mewah. Ya. Apakah tidak menyinggung perasaan rakyat dan lain sebagainya? Gimana sebenarnya? Jadi ini tidak tiap hari. Oke. Ini malah setahun sekali nih. Setahun sekali. Setahun sekali karena acaranya
BK Award. BK Award itu Badan Kehormatan Award. Oke. Di DPR itu kan ada alat kelengkapan dewan. Nah, selain komisional, ada berbasis badan. Nah, badan itu ada badan kehormatan. Oke. Kalau di pusat MKD-nya lah. Oke, siap. Nah, jadi ini BK Award itu dilaksanakan setahun sekali untuk memberikan penghargaan bagi anggota dewan yang dinilai layak mendapat penghargaan lah oleh badan kehormatan. Oke, salah satunya kinerja berarti ya? Salah satunya kinerja, kehadiran, terus aspiratif. Oh, oke. Oke. Ada banyak sebenarnya faktor gitu kan. Meskipun kehadiran itu pasti dilihat hari ini kan karena pandemik gitu kan. Oke. Sehingga ketika kehadiran itu ketika rapat kalau Zoom pun dinilai hadir sebenarnya. Hari-hari sebenarnya DPRD ini juga menggunakan gedung sendiri kan? Ya, untuk kalau dan rapat-rapat sebagainya. rapat praksi ada. Komisi. Rapat komisi, rapat badan anggaran. Tadi rapat badan musyawarah di kantor. Kenapa di BK Award diadakan di hotel atau bukan di kantor? Karena memang di kantor, terutama di ruangannya tidak cukup representatif kalau bikin acara BK Award. Oke. Makanya dicari opsi hotel yang tempat yang lebih representatif gitu kan. Toh tidak setiap hari, tidak setiap bulan, ini hanya setahun sekali. Setahun sekali. Jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 120. 120. Kemudian juga ada tamu undangan barangkali. Betul. Dari Pemprov ada berarti ya? Pasti ada. Dari perwakilan dari Pemprov. Jadi intinya bahwa teman-teman media juga diundang pastinya. Ya, betul. Nah, intinya bahwa tidak ada lah. Tidak ada. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau menghambur-hamburkan uang rakyat, tidak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ini kondisi saat ini. Ya. Apakah juga ada upaya? Jadi gini, kita sama-sama lihat di hotel semegah ini, semewah ini, begitu ya. Mungkin tingkat huniannya juga bisa dihitung. Betul. Selama 2 tahun ini mereka dalam kondisi yang mati suri, kurang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau Akang sendiri melihatnya sebagai anggota dewan, upaya pemerintah dalam mengatasi ini, apakah sudah cukup? Kalau ditanyakan apakah sudah cukup atau tidak, tergantung orang yang menjawab. Karena bisa jadi subjektif. Gitu kan? Bisa. Tapi kalau dalam pertanyaannya pemerintah dalam konteks pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena DPRD juga bagian dari pemerintahan Jawa Barat, saya kira upaya-upaya itu terus kita lakukan. Salah satunya? Termasuk hari ini kita membantu kan, membantu ekonomi. Jadi memang kelihatannya ada sesuatu yang berbalik. Kalau zaman dulu teman-teman yang bawa berdasarkan proposal tadi, tapi sekarang langsung masyarakat bisa by sistem. Teman-teman anggota dewan justru sebenarnya mengawal dan bisa lebih luas. Betul. Mau di kota mau di kabupaten Sukabumi, ini mengawal, tinggal nanti melaporkannya pada saat reses. Betul. Oke, Kang, ini yang kita salut ya, teman-teman semua bahwa tidak banyak anggota dewan yang seperti ini. Nah, banyak Kang, banyak. Tapi saya mengenalnya beliau ini yang benar-benar membawa aspirasi dari Sukabumi seperti halnya malam hari ini. Mudah-mudahan beliau juga akan mendapatkan BK Award. Pasti ada garis-garis perjuangan yang itu kemudian basisnya partai. Dan saya pun ketika saya terjun ke masyarakat itu bagian dari titah partai. Sesungguhnya. Hanya mungkin masing-masing dewan punya cara dan metodologi yang berbeda. Berbeda, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Gitu.
Tapi bahwa perjuangan aspirasi itu menjadi ruh perjuangan kita, itu nggak bisa dilepaskan. Iya. Karena itu mah fungsi utama, salah satu fungsi utama kita, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kewajiban setiap anggota dewan. Anggota dewan. Anggota gitu. dewan khususnya. Ya karena kan kita partai dipilih, sudah menginstruksikan itu. gitu Oh kan. oke, ini yang bahkan sangat menarik. bahkan kami di fraksi PKB itu termasuk di DPW itu kita pasti akan dinilai kinerjanya itu. Apa yang sudah dilakukan. Oh gitu. Barangkali nanti dalam rapat ini juga ditanyain ya? Sama Pasti, ketua fraksi ya? pasti. Hai kau. Karena ada apa yang penilaian kinerja. Oh, oke. Nanti kan ada apa namanya punishment dan reward. Reward, oke. Punishmentnya misalkan dapat SP surat peringatan. Oh, itu berlaku juga ya di Berlaku, PKB ya? berlaku. Oh, oke. Kalau tidak melaksanakan perintah partai kan berarti itu sama saja tidak mengindahkan orang yang menjadi kendaraan kita sehingga menjadi dewan. Ya, wasilah saya jadi dewan tuh karena saya punya perahu namanya PKB kan, partai. Betul. Kalau saya sudah tidak manut dengan perintah partai, ya berarti dia sudah tidak menghargai. Wajib di SP kan begitu. Betul. Dan ini berjalan ya? Berjalan saya kira. Akang pernah dapat SP? Jangan SP lah. enggak, karena saya menjalankan sebagaimana perintah partai juga, karena nilai-nilai perjuangan saya juga basicnya aktivis. Saya kira ya saya menjalankan itu dan sepanjang ini nggak ada yang namanya SP itu. Nggak ada ya, alhamdulillah. Dan semua dewan, alhamdulillah semua anggota dari fraksi PKB sejauh yang saya tahu belum ada yang pernah, jangan sampai lah ya, jangan sampai ada yang dapat dari pusat gitu ya, dari ini ya. Baik, mudah-mudahan maju terus ya teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya dari kita PKB. totalnya 12 Kang. Ada 12, oke. Ada 12 anggota fraksi PKB. Yang terdiri dari 11 dapil. Karena ada satu dapil yang 2 kursi. Oh, oke. Satu dapil 2 kursi? Oh gitu, oke. Nah, dapatnya 2 kursi. Dapat 2 kursi, oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing, ya, terutama untuk dari Sukabumi Kota dan Kabupaten. Kawan-kawan juga memantau ini. Jadi artinya konstituen Kang Ahim juga melihatnya. Kang, rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depan, saya tuh punya satu target kan ke depan itu. Dilantik lagi Kang. Ayo dong, harus. Makanya targetnya jangan banyak-banyak Kang. Cukup satu Kang, dilantik lagi. Upaya yang dilakukan apa sekarang? Ya upaya yang dilakukan menjawab aspirasi masyarakat. Itu harus ya. Oke. Harus. Terus menjaga komunikasi dengan konstituen, gitu kan. Dan menjawab soal-soal yang sifatnya darurat. Contoh kecil kemarin waktu banjir di Baros, gitu. Saya langsung kontak BPBD Provinsi dong, karena tugasnya untuk mengecek apakah sudah ada bantuan yang turun. Oh oke. Nah ketika saya cek, ternyata sudah alhamdulillah. Meskipun masih jauh, karena waktu itu karena darurat baru bisa ngasih 41 paket bantuan. Gitu. Nah ketika saya terjun ke lapangan, kan kebutuhannya banyak tuh. Nah, lalu saya kontak lagi teman-teman BPBD. Ya, alhamdulillah sebelum saya datang ke lokasi pun gubernur sudah datang duluan tuh. Udah ngasih bantuan gitu kan. Nah, saya tinggal memperkuat lagi. Itu contoh kecil. Gitu. Kenapa ini menjadi concern kita? Karena tahun sebelumnya saya dapat laporan dari bawah. Ketika terjadi bencana di Sukabumi, BPBD Provinsi katanya bantuannya nggak nyampe. Makanya saya nggak mau lagi itu terjadi. Saya nggak tahu apakah nggak nyampe atau telat ya waktu itu. Tapi ketika saya cek di lapangan nggak ada Kang bantuan provinsi ternyata kan gitu. Nah, tapi setelah saya telisik ternyata memang mekanismenya ketika ada terjadi bencana, BPBD provinsi itu pasti akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Sehingga semua bantuannya di pool ke sana. Oh gitu. Nah, itu tracknya sudah bagus. Nah, cuman kan apakah bantuan itu mencukupi atau tidak? Nah, ini yang kemudian harus saya tracking di lapangan. Betul. Karena saya tahu persis berapa BTT yang sudah dianggarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Bantuan tak terduga itu kan. Itu 600 miliar Kang. Se-Jawa Barat. Jawa Barat ya gitu kan. Nah, artinya kalau ada alasan, aduh nggak ada anggarannya, salah besar. Karena saya tahu itu sudah dianggarkan.
soal keberadaan ada di kas atau tidak soal lain. Betul, betul. Tapi yang jelas sudah ada anggarannya, sudah dialokasikan anggarannya. Kan gitu. Ya, baik. Halim, terima kasih. Sami-sami kan. Pemirsa, Saya juga terima kasih karena hari ini saya dapat ilham. Bareng-bareng dengan Bang Ilham. ya, baik. Pemirsa, demikian liputan saya langsung dari kawasan Bandung dan telah sama-sama kita saksikan bagaimana perjuangan seorang wakil rakyat dari Sukabumi ini dan mudah-mudahan seperti harapan beliau bahwasannya beliau tetap bisa menjadi anggota dewan yang istiqomah. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.